Waktu itu tiba-tiba gue ngedengar jam segitu bola basketnya tuh kayak di dribble anak cowok itu tuh nggak nginjek lantai kayak gitu, kayak apa ya, kayak melayang. At that time gue langsung oh ini kok kayak pucat, terus dari gitu matanya beda. Akhirnya gue mulailah kayak mundur, gue ngeliat oh damn. Welcome back guys ke Walkie Talkie untuk segmen yang cerita horor. Ya. Untuk hari ini gue udah kedatangan tamu lagi nih guys. Karena udah lama kita pensiun dari cerita horor. Kali ini ada lagi segmen cerita horor. Nah kali ini cerita horornya dari bintang tamu wanita. Namanya siapa Ci? Stephanie. Nah, jadi Ci Stephanie ini punya cerita-cerita horor yang bakal dibagiin sama kita. So gak usah lama-lama lagi, begini ceritanya. Jadi actually gini, dulu pas kecil itu gue nggak notice kalau gue itu lumayan peka dengan hal-hal yang berbau dengan supernatural kayak gitu. Nah sampai the first experience itu pas gue SD gitu ya. Jadi dulu itu gue inget banget lagi pelajaran menulis gitu ya, atau pelajaran bahasa. Gue itu izin ke toilet. Nah toiletnya itu kebetulan di sekolah gue itu kayak contoh ini ada 5 bilik gitu ya. Nah ada space dan ada kayak batu gitu. Jadi orang itu bisa masuk dari side kiri maupun side kanan. Nah waktu itu gue habis dari toilet dan mau balik ke kelas itu masih siang gitu. Tiba-tiba gue ngeliat ada anak kecil gitu. Anak kecil pakai baju merah gitu ya. Pakai baju merah dan model-model kalau kalian familiar tuh kayak baju Cheongsam gitu ya, baju Cheongsam. Dan ya karena di situ sepi, itu kelas lagi semua kelas lagi pelajaran, dan gue bermaksud baik hati ya, gue tanyain gitu, Dek mau kemana? Nah setelah itu dia balik badan kayak gitu, dan gue ngeliat bahwa kayak matanya tuh hijau gitu yang kayak bersinar gitu kan. Nah at that time gue langsung oh ini kok kayak pucat, terus dari gitu matanya beda. Akhirnya gue mulailah kayak mundur, gue ngeliat oh damn, anak cowok itu tuh nggak nginjek lantai kayak gitu, kayak apa ya, kayak melayang gitu ya, melayang gitu. So karena saking kayak shock, lebih ke shock sih, bukan takut tapi lebih ke shock gitu, kok ada seperti itu ya. Langsung gue jalan lah, ninggalin dia cepet-cepet balik ke kelas, dan dia itu masih kayak ngikutin. He's even kayak berdiri di depan kelas gue natap gitu. Nah sejak kejadian itu malamnya sakit itu sampai sekitar 2 hari gitu, gue demam tinggi udah. Nah sejak saat itu nggak tahu kenapa gue jadi notice gitu, kayaknya untuk hal-hal kayak gitu gue cukup peka gitu. Cuman nggak selalu bisa ngelihat, karena kan ada yang orang itu memang punya kemampuan buat melihat gitu ya. Nah gue itu tipe yang gue bisa ngerasain tapi gue nggak ngelihat. Mungkin kalau pas gue ngelihat itu ya gimana ya, kayak glitch aja gitu, tapi hanya sebatas kayak gitu. Bukan tipe-tipe mungkin anak indigo ya yang biasanya bisa ngelihat kayak gitu. Nah gue itu cuman di momen-momen tertentu aja kayak gitu. Itu artinya anak laki-laki itu pertama kali. Yes. Dan benar-benar ngikutin sampai depan kelas. Yes, itu kejadian ketika gue kelas 3 SD. Tapi habis kayak setelah kelasnya selesai, mata pelajaran selesai, dia masih ada di situ nggak, apa hilang? Nggak ada sih, jadi kayak dia, gue inget banget, jadi kayak ini gue duduk gitu ya. Dia ngeliat dari ujung gitu, dari palang pintu, ngeliat ke arah gue kayak berapa lama, dan udah he's gone gitu. Tapi sekolah gue dulu itu di pas SD gitu di daerah Jakarta Utara itu memang sekitaran komplek itu, belakang sekolah tepatnya, ada rumah yang pernah kebakaran gitu. Jadi kayak satu family kayak pass away because of that kejadian gitu ya, kebakaran. Nah memang jadi kelas gue itu karena paling pojok dan ada balkonnya kayak gitu, kita kadang dulu kan sering main-main kayak gitu ya. Nah
dulu juga pernah kejadian. Jadi pas main petak umpet gitu ya. Nah, I was hiding deket balkon itulah. Nah, itu juga ngelihat kayak ada kayak penampakan kayak yang putih-putih kayak gitu. Cuman sekelibat aja, cuman nggak pernah yang kayak langsung direct face to face kayak gitu. Nah, setelah karena kan kadang kita mikirnya oh itu kayaknya side aja kayak gitu. Tapi teman-teman nggak ngelihat hal itu ketika gue ngelihat. Nah, sampailah kejadian yang anak kecil cowok yang baju merah ini gitu. Tapi anak kecil itu ngelihatnya itu maksudnya dia ngelihatnya sedih, marah atau gimana? Atau dia ngelihatnya flat aja gitu, poker face aja gitu? Flat sih, karena waktu itu kan kayak dia kan kecil gitu ya. Meanwhile gue kelas 3 SD ya, ibaratnya segini lah. Nah itu bayangin aja ketika gue kayak Dek mau kemana gitu. He's like kayak moving slow gitu, his head kayak. Dan tatapannya itu kayak apa ya, enggak ya flat aja kayak gitu, kayak cuma ngeliatin kayak gitu doang. Dan kayak ya udah di palang pintu itu juga dia cuma ngeliatin aja, dan tiba-tiba kayak ya udah hilang gitu. Tiba-tiba hilang. Itu artinya pertama kali banget ya? Yep. Benar-benar dulunya nggak pernah tiba-tiba di kelas 3 SD langsung ngeliat itu? Yes. Benar ya? Yes. Terus yang kalau misalnya contoh one day ke sekolah itu terus ketemu dia lagi, kira-kira masih seserem itu nggak? Maksudnya masih shock seperti itu nggak? Nah kebetulan karena mungkin cukup ini ya, ada beberapa kali kejadian kayak gitu. Kebetulan gue bukan tipe yang takut akan hal seperti itu sih. Jadi I believe memang ya dunia lain itu memang ada. Cuman ya udah kayak they're in their own world. Kita juga di dunia kita sendiri, ya udah berjalan berdampingan aja gitu. Sometimes kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, ya kayak lagi bersinggungan aja kayak gitu. Mungkin kalau dibilang kaget ya pasti kaget lah, karena it's unusual gitu, bukan kayak humans yang kita lihat gitu ya. Tapi kalau dibilang takut atau gimana, ya nggak juga sih, lebih yang kayak gitu sih. Oke, artinya lebih ke, kita bisa bilang karena mungkin karena nggak takut juga ya, karena nggak takut akan hal itu, jadi kayak lebih ke shock ya. Ya lebih ke shock aja kayak gitu. Itu kejadian pertama, benar-benar pertama ya. Iya. Yang kedua gitu ada lagi? Pas masih kecil atau udah lulus dari kelas 3 SD? Oke. Nah, jadi ketika gue sekolah di sana, rumahnya tuh nggak jauh gitu. Nah, rumahnya itu kayak beda sekitar 3-4 blok lah dari sekolah. Oh, rumah Cici ya? Yes, Rumah yes. Cici. Nah, jadi rumahnya itu kita bentuknya ruko. Sebelah kiri itu kantor, kayak apa ya, kayak gudang buat chemical. Sebelah kanan itu kosong, tapi bekas konveksi. Oke. Nah, dan rumah yang gue tempatin itu juga bekas konveksi, tempat konveksi gitu ya. Itu konveksi yang sama sebelah apa enggak? Beda. Nah, jadi di satu komplek itu biasanya activity, the latest activity itu sampai dengan sekitar jam 4 sore. Sisanya udah kosong gitu. Jadi nggak akan ada orang yang tinggal di daerah situ, hanya beberapa rumah gitu ya, beberapa ruko yang tinggal di situ. Salah satunya adalah rumah gue gitu ya. Dan dulu itu kayak beberapa ruko sebelah kiri gitu ya, ada jarak beberapa ruko. Memang tempatnya itu dulu pernah dibuat kayak tempat hiburan gitulah. Nah tapi akhirnya ada insiden kayak gitu, dan ada kayak beberapa korban kayak gitu pada insiden tersebut, dan the bar shut down kayak gitu ya. Dan it was long time ago. Nah jadi itu juga gangguannya mulai terasa. Kenapa? Kita tinggal kayak gitu, kebetulan gue anaknya suka begadang. Jadi tidurnya itu selalu kayak jam 3 pagi kayak gitu-gitu kan. Nah itu setiap subuh-subuh gitu, setiap jam 2 mau ke jam 3 pagi, rumah sebelah kanan itu tuh awalnya gue kayak notice ada suara gitu ya. Kejadian pertama mungkin memang ada apa namanya, ada pekerjanya yang still nginep gitu ya. Nah, yang di konveksi ini? Di konveksi ini gitu. Nah, jadi waktu itu
pas lagi kayak ini ya, pas lagi sambil nonton gitu, kok tiba-tiba di samping kanan gitu ya, rumah sebelah ada bunyi kayak orang masak gitu, bunyi yang kayak kuali yang gitu ya, kayak gitu wong ya. pakai wok gitu. Terus kayak, hah, masa orang masak jam segini gitu? Toh kalau masak Indomie kan nggak mungkin seheboh itu kan. Ya sudah, nah pas ketika ada bunyi masak kayak gitu, tiba-tiba ada wangi kayak apa ya, kayak melati ya, wangi melati kayak gitu. Merinding. Sama, Nah merinding. kayak wangi melati gitu. Terus kan my parents udah tidur kayak gitu. Ya udah gitu sendirian kayak kayaknya ada yang something aneh gitu. Nah sudahlah, akhirnya besok lapor nih ke orang tua. Terus orang tua ngecek dong ke rumah sebelah gitu kan. Ternyata ya ini apa namanya, nggak ada orang gitu, karena dirantai, digembok dari luar kayak gitu, karena kebesokannya itu hari Minggu gitu, there's no activity gitu untuk yang konveksi gitu kan. Nah setelah kejadian itu, kebesokannya sama sekitaran jam segitu tiba-tiba ada bunyi-bunyi lagi, bahkan nggak hanya bunyi yang kayak orang masak pakai kuali, ini tuh jadi ada kayak bunyi apa ya, kayak furniture kayu berat gitu yang diseret kan ada bunyi nah yang kayak gitu. Nah sampai ada kejadian waktu itu, jadi kan dulu gue sempat ikut ekskul basket juga kan, jadi modelnya itu kayak ruko itu di sini tangga dan kamar gue di sini, jadi ini ada lorong panjang kayak gitu. Nah bola basketnya itu gue taruh di paling pojok tapi di dalam kayak laundry basket gitu. Nah otomatis kan nggak mungkin bisa jatuh atau ngeglinding keluar gitu dong. Nah one day itu kejadian yang kayak bunyi masak, terus ada kayak bau melati sampai ke bunyi kayak furniture digeser itu. It happens for years kayak gitu, dan hampir setiap hari gitu ada kayak gitu, tapi durasinya selalu jam 2 sampai jam 3 pagi, sekitaran jam segitu. Iya, subuh. Nah, sampai ini menurut gue pribadi yang cukup shock adalah kalau tangga ruko itu kan biasa kita kayak naik gitu, pasti ada kayak kotak yang lebih besar baru naik lagi gitu ya. Nah, jadi waktu itu tiba-tiba gue ngedengar jam segitu bola basketnya tuh kayak di dribble, duk kayak gitu. Dan ini bener-bener bikin apa ya? Bikin gue takut sih. Gue nggak berani buka pintu kamar kayak gitu, karena pada jam segitu semua keluarga gue udah tidur gitu, sisa gue sendiri gitu kan. Even waktu itu kebelet banget, gue nggak berani ke toilet karena gue dengar itu bola di dribble gitu, dan di dribblenya itu kayak di depan pintu kamar gitu, kayak gitu. Nah sampai udahlah akhirnya kayak gue coba untuk kayak ya udah kayak tidur kayak gitu kan. Nah bener aja pas pagi itu gue nemuin bola basketnya itu sudah di yang kayak turunan tangga yang di blok gede di pojokan situ. Meanwhile nggak ada yang mainin pada jam segitu gitu ya. Dan pada saat itu juga gue belum punya adik gitu, jadi ya totally nobody's yang main that basketball gitu. Dan out of nowhere tiba-tiba ada yang dribble dan ngeglinding sampai ke tangga. Nah di rumah yang sama juga waktu itu ya dari kejadian itu akhirnya kita juga sempat minta kayak rumahnya kayak dibersihin kayak gitu. Nah dan ada kejadiannya itu ini fasenya lumayan lama gitu ya, sampai akhirnya waktu itu adik gue lahir. Jadi posisinya karena dulu rumahnya itu bekas konveksi, otomatis di ujung rumah itu dia ada kayak apa ya, space yang kebuka gitu. Biasa kan ada katrol gitu ya, orang buat turunin bahan kayak gitu-gitu. Nah
Jadi di lantai 3 itu udah kita tutup, kita jadiin dapur gitu. Nah, one day nyokap sama oma itu beli pisang waktu itu gitu ya. Dan digantung di atas pojokan itulah. Tapi kan pojokannya udah kita tutup, benar-benar kita tutup. Cuman kalau yang di itu posisi lantai 3. Nah, lantai 2 ke lantai 1 itu yang nggak ditutup. Oke. Nah, waktu itu baru beli pisangnya satu sisir gitu digantung, dan tiba-tiba tuh hilang satu gitu ya. Nah, hilang satu, nyokap satu biji gitu. Nah, nyokap nanya dong, loh tadi udah ada yang makan, karena pisangnya itu intinya kita mau buat acara kayak gitu. Nah, gue nggak makan, adek juga nggak makan kayak gitu kan. Kita bilang enggak kayak gitu, dan pisangnya itu fresh, kita beli benar-benar bentukannya fresh. Nah, sampai ya udah nyokap ke bawah, tiba-tiba dia nemuin ada kulit pisangnya kayak gitu. Itu tuh udah sampai yang kayak menghitam gitu loh. Padahal kita beli kan fresh masih gitu. Kuning, kita bilangnya kuning ya. Nah, ini tuh udah sampai yang kayak hitam gitu, udah agak hitam. Nah, kayak kan kalau kita buang kulit pisang juga nggak langsung hitam gitu kan. Gitu. Nah, ini tuh benar-benar hitam, dan kayak model orang kayak gigit, tapi gigitnya tuh gimana ya, kayak pokoknya aneh aja gitu, rapi gitu bentukannya gitu ya. Terus udah kayak gitu, itu hanya setengah sama kulitnya, dan setengahnya lagi itu ada di lantai 1. Artinya setengah pisang di lantai 2, satu lagi di lantai 1. Setengahnya lagi. Iya, meanwhile kan kita gantung di lantai 3 dan nggak ada akses buat bisa jatuh sampai ke sana. Kalau jatuh itu kan juga pasti kayak the whole gitu, nggak mungkin satu, dan kayak kulitnya sampai hitam. Cuman tuh pisangnya itu kayak gimana ya, kalau kita kayak udah kebuka pasti kan gampang kayak menghitam gitu kan. Ini tuh kayak seolah-olah kayak ada ada cairan something gitu loh, yang kayak ngenyelimutinnya kayak gitu. Pokoknya it different lah kayak gitu. Gue agak susah ngejelasinnya gitu ya. Tapi yang jelas itu pisangnya kayak lebih basah aja kayak gitu. Nah, kita aneh dong. Nah, kebetulan hari itu ada temennya opa kayak gitu yang mungkin bisa ngelihat atau gimana lah. Punya sense of itu ya. Akhirnya dia ngomong, ternyata dia bilang rumah sebenarnya kayak kawasan rumah gue itu kan lebih banyak kayak untuk orang industri yang kayak buat cuma kerja doang. Jadi most of the time tempat itu kosong gitu. Meanwhile di seberangnya itu masih banyak kayak tanah lapang gitulah. Tanah lapang gitu-gitu, dan banyak yang pohon pisang kayak gitu. Jadi dia bilang sebenarnya ini gue juga kurang paham ya, karena gue kan nggak bisa sampai ngelihat ke sana gitu. Intinya dia bilang rumah kalian itu adalah kasarnya kayak portal atau jembatannya untuk that makhluk-makhluk spiritnya itu lalu lalang. Dan most kalau dia lihat waktu itu dia ngomong, ya rumah lu itu banyak banget kayak hantu anak kecilnya sebenarnya. That's why nggak heran kalau banyak terjadi gangguan-gangguan, entah itu dari kayak bola basket yang ngeglinding, pisang, dan gangguan-gangguan lainnya, karena ya they play around di sana kayak gitu. Jadi kayak antara ya kayak dunia kita ke dunia mereka, rumah lu itu adalah salah satu kayak ibaratnya ya jembatan ya kayak gitu.